Ya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan belajar Katekismus Heidelberg. Sebentar, saya share dulu. Ya, jadi yang lalu kita udah membahas pertanyaan 37. Jadi apa arti kata menderita menurut saudara? Jadi apa tujuan penderitaan? Jadi ayat 37 coba dibacakan ulang oleh Yusak. Ya. Apa arti kata menderita menurut saudara? Dengan jawaban artinya dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwanya selama dia hidup di dunia ini, tetapi terutama pada akhir hidupnya. Maksudnya supaya dengan penderitaannya sebagai korban perdamaian satu-satunya. Poin B, dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal. Poin C, dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Ya. Hari ini saya ingin mengajak saudara membahas mengenai sampai kapan atau sampai di mana karya penebusan Tuhan Yesus itu menuntaskan dosa kita. Karena ini ada pandangan yang macam-macam tentang manusia yang ditebus oleh Kristus ini. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita ini hanya dosa asal saja. Ya, dosa asal itu maksudnya ya dosa dari Adam dan Hawa. Itu yang ditimpakan pada kita. Nah, itu Kristus sudah melepaskan kita dari kutuk dosa asal. Tapi untuk dosa yang kita perbuat sendiri, itu Tuhan Yesus tidak ikut menebusnya. Nah, ini teori pertama ya. Ini ya saya pernah sih berdiskusi dan pernah baca juga, tapi saya nggak mencatat ini sumbernya siapa, dari mana, dan sebagainya. Tapi yang pasti ada pendapat seperti itu. Jadi menurut orang yang atau aliran atau paham yang seperti ini itu mengatakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu harus kita selesaikan sendiri. Jadi jangan enaknya aja, oh ya semua Kristus. Ya sudah, haleluya. Haleluya dan halelupa. Artinya ya kalau semua sudah Kristus tuntaskan kan aku tinggal enak-enak aja. Aku tinggal bersenang-senang. Jadi tidak demikian. Jadi yang Tuhan Yesus selesaikan itu hanya dosa karena Adam dan Hawa. Tapi dosa karena perbuatan kita sendiri harus kita selesaikan sendiri. Nah, ini pendapat yang pertama itu. Nah, pendapat yang kedua itu sebaliknya ya. Sebaliknya. Jadi Kristus itu secara tuntas menyelesaikan dosa-dosa kita, baik dosa yang Adam dan Hawa, maupun dosa kita sebelum terima Kristus, maupun dosa yang sekarang setelah menerima Kristus, maupun yang akan
akan datang, semuanya dituntaskan. Jadi Kristus itu menuntaskan dosa kita enggak cuma Adam dan Hawa aja, tapi seluruhnya, total. Ya, jadi tuntas, benar-benar tuntas. Ada yang mirip yang pertama, ada yang mengatakan bukan hanya dosa Adam saja yang diselesaikan Tuhan Yesus, dan yang kita tanggung adalah dosa yang kita perbuat sendiri, dan juga yang dituntaskan Kristus adalah dosa-dosa masa lalu kita sebelum kita terima Tuhan Yesus. Jadi kalau pandangan pertama ini hanya dosa Adam dan Hawa. Sedangkan dosa yang kita lakukan sendiri, itu kita tanggung sendiri, kita bayar sendiri, kita selesaikan sendiri. Sedangkan pendapat yang ketiga itu Kristus menuntaskan dosa Adam dan Hawa plus dosa masa lalu kita sebelum terima Yesus. Ya, jadi urusan yang masa lalu sudah diselesaikan tuntas, dan baik dosa Adam dan Hawa, kutuk dosa Adam dan Hawa, dan perbuatan-perbuatan kita waktu kita belum terima Yesus itu dituntaskan semua. Tinggal apa yang kita lakukan sekarang ini setelah terima Yesus. Nah, itu yang kita harus tanggung. Ya, kita harus selesaikan sendiri. Cara menyelesaikannya adalah ya dengan kita harus, ya menurut Alkitab cara menyelesaikannya. Jadi misalnya Alkitab kan bilang, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, ya Tuhan juga tidak akan mengampuni engkau. Ya, berarti kan penyelesaiannya adalah ya saya harus mengampuni saudara saya. Kalau saya tidak mau mengampuni, ya Tuhan tidak mau mengampuni. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati buat saya, Tuhan tetap tidak mau mengampuni karena kita bilang bahwa saya harus mengampuni saudara saya. Nah itu. Lalu ayat lain misalnya, kalau kamu memperlakukan orang yang paling hina ini, ya bagaimana kamu memperlakukan orang yang paling hina itu, kamu juga memperlakukannya kepada aku. Itu Tuhan Yesus pernah bilang begitu. Jadi kita misalnya, Tuhan bilang sendiri, waktu aku telanjang kamu memberi aku pakaian, waktu aku lapar kamu memberi aku makan, waktu aku di penjara kamu menjenguk aku. Lalu orangnya akan tanya, kapan Tuhan kami menemukan Tuhan itu telanjang dan lapar? Ya, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu lakukannya kepada aku. Jadi ini juga salah satu indikator kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita, bagaimana menerapkan kasih kepada sesama. Kalau kita tidak lakukan itu, kita pun akan ditolak oleh Kristus, meskipun Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya, ini pandangan yang pertama dan ketiga ini memang agak mirip, penyelesaiannya itu mirip. Jadi bedanya cuma masa lalu sama masa setelah, masa sebelum terima Yesus sama masa sesudah terima Yesus saja bedanya. Jadi kalau yang pertama itu dosa masa
dosa karena kutuk Adam dan Hawa, dan dosa sebelum terima Yesus, itu semua jadi yang pertama itu dosa Adam dan Hawa saja yang dituntaskan. Sedangkan dosa perbuatan kita itu Tuhan memperhitungkan. Sedangkan pendapat yang tadi terakhir adalah yang dituntaskan adalah dosa Adam dan Hawa plus dosa yang kita lakukan sebelum kita menerima Yesus atau sebelum kita bertobat. Hanya itu aja bedanya. Sedangkan cara penyelesaiannya sama, ya. Jadi memang kita harus menuntaskan. Lalu misalnya ada contoh lain, jika kita mengaku dosa kita, itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, jadi kalau kita setelah di dalam Kristus, tapi kita tidak mau mengaku dosa kita, maka dosa kita pun tidak diselesaikan oleh Kristus. Jadi masih ada dosa-dosa yang menggantung menurut paham yang pertama dan ketiga. Sedangkan paham yang kedua itu seluruhnya sudah dituntaskan. Seluruhnya. Jadi bukan lagi hanya dosa masa lalu atau dosa Adam dan Hawa yang diselesaikan, tapi dosa masa lalu, dosa Adam dan Hawa, dosa sekarang, dosa yang akan datang, semuanya tuntas. Ya karena apa? Ya karena memang Tuhan Yesus yang sendiri mengatakan bahwa Aku datang untuk menyelamatkan umatku, dan anak manusia harus berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan umatnya. Dan menyelamatkan umatnya itu bukan menyelamatkan separuh-separuh, tapi menyelamatkan secara tuntas. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada semua orang yang percaya. Lalu mungkin ada pandangan begini, wah kok enak ya? Kok enak ya? Wah kalau begitu pandangan yang kedua ini yang diselesaikan secara tuntas, ya saya ikuti aja hawa nafsu saya, dosa-dosa saya. Toh Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Ya bolak-balik pandangannya itu aja ya. Pandangannya diulang-ulang ya. Kok enak gitu loh. Kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita seluruhnya, kok enak. Nah emang kamu mau yang nggak enak? Dikasih enak, nggak mau. Dikasih nggak enak, ngomel. Nah ini kebanyakan manusia ya kayak gitu modelnya. Ya model ngomel aja. Dikasih yang enak, ngomel. Kasih nggak enak, ngomel. Nah maunya apa sih? Gitu. Tapi ini bukan masalah enak, nggak enak. Ini masalah kebenaran. Ya, bahwa Kristus mati untuk menebus segala dosa kita ini secara tuntas itu betul-betul adalah kebenaran. Ya, jadi ini bukan karangan manusia, ini bukan pendapat subjektif. Ya, bukan, ini betul-betul kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, jadi melepaskan tubuh kita, tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal. Jadi yang dimaksud tubuh ini kalau saya menafsirkan itu bukan tubuh jasmani yang sekarang, tapi tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan.
Jadi yang nanti orang-orang yang tidak di dalam Kristus itu yang dapat siksaan tuh bukan tubuh jasmani sekarang, tapi tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitan dalam siksaan kekal. Karena tubuh jasmani yang sekarang ini akan punah, akan hancur. Ya, nanti kita pada akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kali, orang yang jahat pun dibangkitkan dengan tubuh, istilahnya tubuh kebangkitan untuk kebinasaan. Sedangkan orang yang di dalam Kristus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan untuk bukan kebinasaan, tapi untuk hidup kekal bersama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam kebahagiaan yang kekal. Ya, itu. Coba kita baca ayatnya. Ayatnya ini bagian C ya. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Jadi Kristus sudah menyelesaikan dosa kita ini di kayu salib. Ya, untuk menggantikan saudara dan saya. Jadi tidak ada kesan bahwa Kristus itu hanya membayar kita cuma sedikit-sedikit aja atau separuh-separuh aja. Tidak, Kristus membayar segala utang dosa kita ini tuntas, benar-benar tuntas. Ya. Kata tuntas itu bisa kita lihat di 1 Korintus pasal 6. Ya, ini yang saya pernah juga jelaskan ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Silakan tolong dibaca Yusak. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, coba terutama ayat 20. Ya, sebentar saya share ayatnya. Ya, ayat 20 ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, ini dulu aja. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas. Dan kamu telah dibeli. Dibeli itu berarti kan seluruhnya hidup kita ini sudah dibeli. Dan seluruhnya hidup kita ini sudah lunas dibayar. Berarti ini menunjukkan pekerjaan Kristus dalam hidup kita ini tuntas. Sudah lunas. Nggak pakai nyicil istilahnya gitu kan. Atau nggak pakai kredit. Karena kan zamannya bayar apa-apa pakai kartu kredit. Dan Yesus tidak pakai kartu kredit, tidak pakai nyicil, angsuran, tapi lunas dibayar. Jadi kurang apa lagi? Saudara masih curiga kalau saudara ini belum diselesaikan dosanya. Ya, tadi menanggapi perkataan kok enak. Ya, toh. Ya, selain tadi saya bilang orang dikasih enak kok nggak mau, ya toh. Tapi masalahnya bukan masalah enak-enak. Ini masalah kebenaran.
Saya kasih tanggapan terhadap kata-kata, wah kalau gitu enak ya, dosa-dosa terus saja. Nah, tanggapan saya adalah orang yang sudah dituntaskan dosanya, ya, orang yang sudah di dalam kebenaran dan sudah diselesaikan dosanya, itu tidak lalu, ini kok suaranya kok feedback. Ya, jadi orang yang sudah dituntaskan dosanya, itu hatinya itu sudah diubahkan oleh Tuhan, hatinya. Dan pikirannya, hatinya, jiwanya, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak akan berpikir, wah enak ya aku sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus, jadi aku tak berbuat dosa terus. Ini bukan pikiran orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Ini saya mau tegaskan. Jadi orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, pikirannya itu sudah diubahkan. Pikirannya bagaimana? Pikirannya adalah, puji Tuhan, aku sudah ditebus oleh darah Yesus, jadi aku sekarang mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Aku mengucap syukur, aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bahwa hidupku sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Aku sekarang sadar hidupku bukan milikku lagi. Maka sekarang aku mau hidup bagi Dia. Ya, aku mau hidup bagi Dia. Itu keinginan orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku mau hidup bagi Dia. Bukan hidup untuk diriku lagi. Nah, penting ini. Kenapa? Karena aku sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Aku bukan milikku sendiri lagi. Ini komitmen dari orang yang sudah ditebus. Bukan lalu, weh enak aku bisa dosa terus. Aku sudah dibayar lunas dosaku. Hore, aku akan mulai hari ini akan berdosa terus. Itu orang miring, ya kan? Otaknya nggak beres itu. Tapi orang yang normal, ya, orang yang pikirannya sudah di dalam Kristus itu akan sadar bahwa hidupku tidak lagi untuk diriku. Karena aku sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Jadi aku bukan milikku lagi. Ini adalah pikiran-pikiran yang sudah diperbarui oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada pikiran tadi itu, wah enak, aku sudah ditebus, mari aku berbuat dosa terus. Orang yang berpikiran seperti itu justru orang yang belum diselamatkan. Atau orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Orang yang tidak ngerti anugerah Tuhan. Orang yang mungkin cuma tahu teori tentang anugerah Tuhan, tapi hidupnya tidak diubahkan. Atau tidak menerima anugerah itu benar-benar. Nah, dia hanya tahu teori tok. Dan dia menyalahgunakan teori itu untuk membenarkan diri. Banyak orang yang memanfaatkan teori anugerah Tuhan untuk membenarkan dia berbuat dosa. Banyak orang yang memanfaatkan teori reform untuk membenarkan dia berbuat dosa. Misalnya, saya mau menceraikan istri saya. Lalu ditanya orang, loh kenapa Bapak menceraikan istri Bapak? Ya ini sudah penetapan dari Allah. Saya jawab gitu. Ini kedaulatan dari Allah.
Jadi saya tidak bisa melawan kedaulatan Allah yang sudah menetapkan saya harus menceraikan istri saya. Inilah karpe dewi ya toh. Karpe dewi itu semau gue. Lalu membenarkan diri dalam berbuat dosa. Dan merasa enggak apa-apa saya menceraikan istri saya, enggak apa-apa. Karena memang ini penetapan Allah. Malah terus tambah kelihatannya lebih saleh, dia ceritanya gini. Sebenarnya saya ini tidak mau menceraikan istri saya. Saya ini enggak mau loh. Sejujurnya saya tidak mau. Tapi ini karena kedaulatan Allah, saya harus tunduk pada kedaulatan Allah. Jadi saya terpaksa menceraikan istri saya yang sebetulnya saya tidak mau menceraikan. Nah, ini omong kosong. Ya. Saya enggak percaya orang omongan kayak gitu. Orang omongan kayak gitu itu pasti bohong. Dan pasti dia cari pembenaran di dalam dia memang punya rencana menceraikan istrinya. Dia cari pembenaran dan pembenarannya itu adalah doktrin reform. Ya toh? Ya enggak apa-apa toh. Saya menceraikan istri saya kan memang itu kedaulatan Allah. Kalau Allah tidak mendaki ya saya tidak akan menceraikan. Dan tidak mampu menceraikan istri saya. Kalau saya punya kemampuan, berarti ini sudah ada dalam kedaulatan Allah. Jadi dia membenarkan diri dalam doktrin kedaulatan. Tapi saya mempertanyakan orang ini kemungkinan besar bukan orang yang sudah dilahirkan kembali. Ini orang cuma tahu doktrin reform secara teori, tapi tidak hidup dalam anugerah Tuhan, tidak hidup ya dalam belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ya. Kasihan sebetulnya orang model begini. Tapi dia merasa hebat, dia bisa mempermainkan firman Allah dan membenarkan diri di dalam dosa-dosa yang dia lakukan. Oke. Ayat lain ya. Coba. Pak Andi boleh tanya? Oke, silakan. Baik. Saya Pak Andi Endarto, Pak Andi. Ya, Pak Endarto. Ya, Pak Andi, dengan apa yang sudah Pak Andi paparkan tadi, tetapi saya terus terang mengerti tentang apa yang Pak Andi paparkan. Tetapi kenapa kok saya tetap bisa jatuh dalam dosa, misalnya di dalam keluarga, saya sebagai kepala keluarga. Saya ingin selalu kadang-kadang secara sepintas ingin dinomorsatukan di dalam keluarga saya, ya kan? Diperhatikan, gitu kan. Dan kadang-kadang saya bersungut-sungut. Saya sebagai yang kedua, saya sebagai pemilik perusahaan, saya menerapkan kepada karyawan saya untuk selalu menyatakan kebenaran kepada customer saya bahwa tidak boleh ada hal-hal yang tidak benar untuk diceritakan atau dikatakan kepada customer saya. Tetapi kadang-kadang karyawan saya yang non Kristen juga melanggar, kadang-kadang karyawan saya yang Kristen melanggar, tapi ada perbedaan. Kalau karyawan yang Kristen saya kadang-kadang bisa mengampun, tapi kadang-kadang karyawan yang non Kristen saya kadang-kadang juga meledak-meledak marahnya, Pak Andi, gitu Pak. Dan itu kan jatuh dalam dosa, Pak Andi. Meskipun saya mengerti dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada saya. Kenapa kok saya tetap bisa jatuh dalam dosa seperti itu, Pak Andi? Baik. Mohon penjelasan. Pertanyaan yang bagus dan sangat realistis. Kenapa kita yang sudah di dalam Kristus dan sudah ditebus, dibayar lunas, tapi masih bisa tetap berdosa dan berulang-ulang juga berdosa? Nah, itu sebetulnya saya bahas di doktrin manusia dan dosa. Nanti itu saya bahas tuntas. Kenapa kita tetap berdosa setelah ditebus oleh Kristus?
Cuma ini karena Pak Indarto tanya, ya saya jawab singkat saja. Jawabannya adalah karena yang diselesaikan Tuhan itu adalah secara de jure. De jure itu secara hukum. Sedangkan secara de facto, yaitu faktanya, saudara dan saya masih punya kedagingan. Jadi kalau Pak Endarto tadi tanya kenapa kok masih bisa jatuh dalam dosa, ya karena kita masih punya kedagingan. Dan yang kedagingan itu istilah Alkitabnya itu manusia lama. Kita ada manusia baru dan ada manusia lama. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang model perfeksionis. Bahwa kalau sudah di dalam Kristus itu tidak mungkin bisa jatuh. Ya, kalau sudah dalam Kristus itu kita harus bisa sempurna. Kalau tidak sempurna, kita pasti ditolak Allah. Nah ini sudah ngawur. Pandangannya ngawur. Ya itu tadi yang bilang hanya Kristus itu hanya menebus dosa akibat dari Adam dan Hawa saja, dan perbuatan kita tanggung sendiri, harus kita selesaikan sendiri. Itu enggak benar itu. Kristus itu membayar lunas. Tapi meskipun bayar lunas, kita ini masih punya manusia lama yang belum tuntas habis. Nah, pertanyaannya kenapa kok Tuhan Yesus tidak menuntaskan manusia lama kita ini? Kok tidak dihabisin? Kenapa kok dibiarkan masih bercokol? Lah itu yang Paulus juga bolak-balik sharing. Apa yang aku ingin yang baik, itu yang tidak aku lakukan. Yang aku lakukan justru yang jahat. Keinginanku mau berbuat baik. Tapi kenyataannya aku berbuat jahat. Nah, mirip kan dengan omongannya Pak Endarto tadi. Jadi kenapa kok saya ini sebagai manusia yang sudah di dalam Kristus, kok malah saya masih bisa berdosa? Dosa itu ada dua macam. Ya, dosa dalam arti hidup kita tidak pernah bisa sempurna di hadapan Allah. Alias dosa itu adalah tidak memenuhi target Allah. Hamartia, dari kata hamartia, tidak memenuhi target Allah. Jadi kita itu namanya dosa itu bukan hanya kalau saya berbuat, saya tidak berbuat apa-apa pun saya tetap berdosa. Karena saya tidak pernah bisa mencapai sasaran Allah. Dan sasaran Allah itu adalah kesempurnaan. Ya, saudara, biarpun tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, ya, saudara biarpun sudah melakukan hukum kasih, saudara sudah memberi persepuluhan, sudah tetap berdosa. Kenapa tetap berdosa? Ya karena apa yang saudara lakukan itu tidak pernah benar-benar bisa sempurna 100% memenuhi target Allah. Tidak pernah bisa. Jadi Pak Endarto juga di satu sisi harus mengerti, biarpun Pak Endarto tidak marah-marah atau tidak menuntut untuk dirinya diutamakan atau apa, biarpun Pak Endarto mampu berbuat baik dan mampu tidak marah dan mampu untuk mengasihi orang tanpa membedakan, tapi tetap berdosa. Kenapa tetap berdosa? Ya karena tidak pernah bisa melakukan dengan sempurna tanpa cacat. Tidak ada orang bisa melakukan dengan sempurna tanpa cacat, itu tidak ada. Siapapun termasuk pendeta top di dunia ini, tidak ada yang benar-benar sempurna. Kelihatannya sempurna, iya kelihatannya di mata Allah,
tetap tidak ada yang sempurna. Tapi ada dosa dalam arti kedua adalah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa ini yang tidak sehari-hari semua. Tidak setiap saat kita jatuh dalam dosa terus, enggak. Jatuh dalam dosa ini adalah perbuatan yang boleh dikatakan tidak biasa dilakukan, dan bukan masalah tadi tidak bisa memenuhi target Allah. Ini lebih dari tidak memenuhi target Allah, lebih parah. Lebih parahnya adalah ya secara tadi amoral itu. Kita melakukan hal-hal yang amoral, ya misalnya perzinahan itu jatuh dalam dosa. Misalnya narkoba ya itu jatuh dalam dosa. Lalu membunuh ya karena dendam, penuh dengan kebencian, lalu kita sampai membunuh orang, dan itu jatuh dalam dosa. Nah, masalah jatuh dalam dosa ini itu yang tadi saya bilang itu bukan masalah target, tidak memenuhi target, tapi itu adalah masalah perbuatan yang amoral. Nah, dalam hal ini, kenapa Tuhan masih bisa mengizinkan atau menetapkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Satu hal yang saya lihat yang merupakan prinsip paling mendasar adalah supaya manusia sadar dirinya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu. Supaya kita sadar bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya jangan sombong. Caranya Tuhan itu membuat kita tidak sombong adalah kita dikasih kelemahan. Kita dikasih kesadaran bahwa kita ini tidak sempurna. Kita masih ada kelemahan. Nah itu salah satu cara Tuhan membuat kita tidak sombong. Ya, jangan malah sebaliknya. Gara-gara saya sering melakukan dosa, saya tambah sombong. Tambah menyombongkan dosa itu ya orang gak waras tadi itu ya. Orang yang waras di dalam Tuhan, yang sudah diperbarui pikirannya, dia melakukan dosa, dia malu. Dia malu, dia menyesal, dia sedih, dia hancur hatinya, dan dia datang kepada Tuhan. Itu cara penyelesaian dosa. Saudara jangan menyelesaikan dosa itu dengan kekuatan Anda sendiri. Anda lebih hancur. Orang yang mau menyelesaikan dosa dengan kekuatannya sendiri akan lebih hancur lagi hidupnya. Selesaikan, datanglah kepada Kristus. Dan tadi ayat Yohanes 1 ayat 9 itu sudah suatu solusi yang Tuhan ajarkan saudara dan saya untuk menuntaskan, menyelesaikan. Ya. Coba tolong dibacakan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Ayat yang sederhana, tapi sangat jelas ya. Bentar, ini kadang-kadang
Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Nah, ini perhatikan, mengaku dosa. Jadi cara kita menyelesaikan dosa itu mengaku di hadapan Tuhan. Ya, jangan usaha sendiri. Jangan Anda mau menyelesaikan dosa Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Tapi solusinya apa? Mengaku di hadapan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa harus mengaku di hadapan sesama. Itu hanya kasus-kasus tertentu kita perlu menyatakan pengakuan kita di hadapan sesama, tapi tidak selalu semua dosa kita akui di hadapan semua orang. Itu orang nggak waras juga. Ya, makanya saya juga tidak setuju dengan polisinya pria sejati itu, katanya kalau pria sejati itu harus berani mengaku dosa di hadapan umum, di hadapan semua orang, di hadapan istrinya, harus ngaku semua dosa-dosanya. Itu nggak ada perintah Allah seperti itu. Perintah Allah itu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, ia adalah setia dan adil. Ya, Tuhan itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini solusinya sudah. Jadi akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan selesaikan di hadapan Tuhan. Ini bukan tomat ya, tobat kumat ya. Orang tobat kumat itu ngaku dosa lagi, ngaku dosa lagi, ngaku dosa lagi, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi hobi. Hobinya ya dosanya diulang-ulang dan hobinya ngaku dosa lagi, akhirnya jadi mekanis, secara mekanis itu berulang-ulang terus dan tidak ada pertobatan. Tidak, ini yang dimaksud di sini ini adalah betul-betul pertobatan. Meskipun tetap kita tidak bisa tuntas menyelesaikan kelemahan-kelemahan kita. Dan kita tidak bisa benar-benar mencapai kesempurnaan. Tidak apa-apa, tapi kita betul-betul berjuang. Yang tahu bahwa kita serius untuk menyelesaikan dosa kita atau kita main-main kan diri kita sendiri yang tahu sebetulnya. Dan sangat kasihan kalau orang tidak tahu tentang dirinya sendiri, bahwa dia sedang mempermainkan firman Allah atau dia sedang serius menjalani hidup di hadapan Tuhan. Jadi saya bedakan ya, orang yang mempermainkan firman Tuhan itu kan orang yang menganggap enteng dosa itu, lalu sembarangan berbuat dosa, lalu bahkan membenarkan diri dalam keberdosaannya. Tapi orang yang serius menyelesaikan dosa ya dia betul-betul hatinya hancur, dia betul-betul sadar dia di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, dan dia mau kembali kepada jalan Tuhan. Tapi ya dia sadar juga bahwa dia tidak mungkin bisa 100% sempurna, tanpa cacat, tanpa kelemahan. Dan kenapa kok Tuhan buat seperti itu? Ya supaya kita terus-menerus sadar hidupku ini bergantung kepada Tuhan. Hidupku ini juga semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan dan kehebatanku hidup suci di hadapannya. Tidak. Tapi semata-mata karena only by grace. Ini loh. Ini penekanan ajaran reform ini kita harus jelas dan kita harus menangkap spirit yang terdalam dari reform itu ini seperti ini. Jadi perfeksionisme juga tidak, antinomianisme juga tidak.
ya, anti hukum juga tidak, tapi legalisme juga tidak. Kita bukan golongan legalisme, tapi kita juga bukan golongan pragmatisme yang mengabaikan hal-hal prinsip, tidak. Reform itu memang bagi saya, setelah saya belajar beberapa macam aliran, saya bersyukur sekali dan saya boleh melihat bahwa reform itu memang anugerah Tuhan. Orang bisa mengenal reform itu anugerah Tuhan. Dan reform itu boleh dikatakan yang alat yang Tuhan pakai, ya, teologi yang Tuhan pakai untuk membawa orang benar-benar mengerti maksud daripada kitab suci. Puji Tuhan. Bagi saya reform itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Oke. Itu Pak Hendarto. Terima kasih Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Di Ya, Zoom- terus saja, kita nggak usah putus asa menjalani hidup. Memang hidup itu seperti itu. Hidup itu perjuangan. Dan perjuangan kita tidak pernah selesai sampai titik darah penghabisan. Oke, lanjut. Ada yang lain? Ya, di Zoom Pak, dari Pak Theodor Nehemia. Pagi Pak Andi, frasa telah dibeli pada 1 Korintus 6 ayat yang 20 memakai kata agora. Pertanyaannya, kenapa kata agora tadi memiliki jenis kata NF atau noun feminine? Ya, 1 saya Korintus tidak 6 berapa? 1 Korintus 6 ayat 20 yang disampaikan tadi. Saya tidak mengacu kepada masalah tata bahasanya, tapi saya mengacu kepada pengertiannya secara komprehensif. Jadi yang dimaksud dengan sudah lunas dibayar, ya itu dalam arti komprehensif itu sudah jelas sekali. Jadi Kristus sudah menuntaskan segala dosa-dosa kita. Baik dosa masa lalu, dosa sekarang, maupun dosa yang akan datang. Sudah dibayar lunas. Ya. Dan itu sinkron dengan seluruh pengajaran Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bertentangan. Ya maaf, saya itu bukan tipe orang yang suka sedikit-sedikit bahasa asli. Saya juga bukan anti bahasa asli, juga bukan. Saya bukan tidak mau tahu bahasa asli, dan saya juga bukan orang yang tidak mau belajar bahasa asli. Saya belajar juga, cuma dari pengalaman saya belajar ini, orang yang sedikit-sedikit nyebut bahasa asli itu tidak dijamin sudah dalam kebenaran. Karena kalau dia meskipun mengerti bahasa asli, tapi dia tidak mengerti konteksnya, ya tetap ngawur. Jadi bagi saya, mengerti secara konteks, secara teks, secara kontentual itu jauh lebih penting daripada mempermasalahkan tata bahasa. Karena dalam apa yang saya pernah pelajari, itu kalau nggak salah ya, bukan nggak salah, ini benar ini saya masih ingat ini ya, bahwa Rasul Petrus itu waktu menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus itu dinilai oleh beberapa teolog yang ahli bahasa, bahwa tata bahasanya itu agak amburadul. Tata bahasa surat yang dibuat oleh Rasul Petrus. Kenapa ya? Mungkin karena bahasa Yunani yang terbatas. Ya, pengertian
tata bahasa yang nggak sempurna mungkin. Jadi bisa secara tata bahasa itu bisa keliru. Tapi kalau secara dilihat secara komprehensifnya, ya kita tetap aman. Makanya secara tata bahasa itu bukan jaminan. Ya, saya kasih contoh misalnya bahasa roh. Ya itu harus lihat bahasa aslinya. Bahasa roh itu ternyata bahasa aslinya bukan bahasa roh. Ya, jadi pembahasan bahasa asli di sini penting tentang bahasa roh. Tapi ada istilah lain lagi yang misalnya dibaptis dalam roh. Nah, ternyata dibaptis dalam roh ini ada beberapa pengertian yang berbeda meskipun istilahnya sama. Jadi misalnya Tuhan Yesus bilang tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh. Itu menuju pada hari Pentakosta. Tapi di surat Roma, Rasul Paulus juga menyinggung tentang baptis secara rohani. Baptis secara rohani. Ya, nah itu lain lagi pengertian di Roma itu, baptis secara rohani. Lalu di Kisah Rasul, beberapa peristiwa terjadinya bahasa roh, lalu dikatakan mereka dibaptis dalam roh, itu lain lagi juga pengertiannya. Jadi pengertian di hari Pentakosta, pengertian setelah hari Pentakosta, ya, pengertian di kitab Roma dengan istilah baptisan roh itu beda-beda artinya. Konteksnya juga beda. Makanya istilah sama pun tidak menjamin artinya harus sama. Demikian juga penuh dengan roh. Ya. Penuh dengan roh itu juga berbeda-beda. Ada penuh dengan roh, orang ini dalam momentum itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi ada penuh dengan roh itu yang terus-menerus penuh dengan roh. Nah, itu kalau tidak mengerti konteksnya, ini bicara soal momentum penuh dengan roh atau orang ini adalah orang yang penuh dengan roh. Nah, itu beda pengertiannya, meskipun sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya itu aja jawaban saya. Pak Andi, maaf Pak Andi. Iya. Silakan. Baik. Pak Andi, saya tadi tanya begitu karena saya ada masalah teologis, Pak Andi. Kan saya pernah dulu dengar, Pak, kalau Yesus beli, berarti ada yang ngutang, kan? Nah, manusia itu ngutang ke siapa gitu? Ada pengajaran manusia ngutang ke setan gitu, Pak. Nah, jadi saya ingin meluruskan, saya cari tahu akar katanya itu sebenarnya apakah maksudnya itu ataukah lain gitu, Pak. Karena ada pengajaran yang simpang siur, kita berhutang sama setan, makanya Yesus beli kita ke setan gitu. Itu kan sesuatu yang sudah tidak alkitabiah, Pak. Ya, itu Pak. Makasih, Pak. Nah, menyelesaikan itu bukan harus pakai bahasa asli, karena bahasa asli pun belum tentu bisa menjawab. Atau orang pakai ilmu gatuk. Oh, istilahnya ini, berarti artinya bukan itu. Ya, padahal mungkin bahasa aslinya itu tidak mengkaitkan dengan makna-makna itu. Kita sendiri yang mengkait-kaitkannya dengan makna itu, begitu. Nah, itu saya kira begitu. Tapi kita harus mengerti itu secara teologis. Kalau secara teologis ya jelas
Kristus membayar lunas itu bukan berhutang kepada iblis, tapi membayar lunas itu hutangnya itu hutang kepada tuntutan keadilan Allah. Bahwa tuntutan keadilan Allah itu orang yang berhutang maut harus dibayar dengan maut. Ya, itu kalau kita lihat kan secara itu komprehensif, menafsirkan secara teologis dan melihat secara komprehensif, secara integrated, ya, dan harmonis. Nah, itu saya lebih condong menafsirkan itu daripada melihat bahasa aslinya, ternyata istilahnya ini membeli ini lunas dibayar itu artinya begini. Nah, emangnya hanya itu artinya? Bayar lunas itu bisa kepada iblis atau kepada Allah? Ya kan sama-sama bisa artinya itu. Mau dibayar kepada siapapun kalau kita tidak ngerti secara teologis ya tetap salah. Biarpun lihat bahasa aslinya. Itu maksud saya. Karena memang di Alkitab itu kan memang tidak dikatakan ini Tuhan Yesus bayar lunas ini. Bayar lunas kepada siapa juga tidak diomongkan. Ya, jadi kita tafsirkan itu secara integrated, secara komprehensif, dan harmonis. Ya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu pengajaran Alkitab itu seperti itu, pengajaran yang tidak terpisahkan dari konteksnya dan dari kontennya. Oke. Sudah jam 10 lebih 3 menit. Iya, sedikit Pak. Ya. Apa yang Anda mau katakan? Tadi saya sebetulnya sudah mau masuk tentang konteks Tuhan melunaskan sampai terakhir gitu ya. Cuma saya tahan-tahan. Oh, ternyata Tuhan mengirimkan Pak Theodor Nehemia tentang kasus orang Kristen yang suka mengangkat bahasa asli. Itu lagi ngetrend di gereja saya. Thank you. Saya akan potong untuk menunjukkan lu ngomong begitu, ini loh Tuhan sudah jawab. Padahal itu bukan dari saya loh. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Theodor Nehemia. Thank you Pak. Kita tutup, sudah selesai. Oke. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih semuanya. Ya, kita tutup, Yusuf. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur dan terima kasih. Karena kami selalu diingatkan oleh firman-Mu. Siapakah kami? Dan kami juga diingatkan bagaimana kami mengerti firman Tuhan dengan benar di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami bersyukur karena alat-alat yang Tuhan sudah perlengkapi kami dengan alat-alat yang dipakai sesuai dengan anugerah Tuhan untuk kami mengerti Alkitab dengan benar. Tolonglah kami semua ya Tuhan dalam proses kami belajar ini supaya kami juga tetap mengandalkan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak mengandalkan kepandaian otak kami yang sangat terbatas ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan untuk selanjutnya pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan juga boleh berkati. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Sampai nanti malam. Ya, nanti malam Pak. Ketemu lagi. Ya, Pak Elia background GKI kah?
Pak Elia itu Pak Elias sudah nggak ada ya Pak ya? GK GKA ya. Oh, GKA. oke. Ya. Ya Pak Andi, iya Pak. Oke. Sampai ketemu. Saya kayaknya mikir ulang deh Pak. Saya mikir ulang antara Institut Reform atau STT Jakarta. Saya pikir ulang lagi deh.